Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Saya Ilham Fatur Rahman ingin mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Tampilan Komunikasi Buku Berbasis Web pada Perpustakaan STEMIC Nusa Mandiri. Di sini saya beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Ilham Fatur, saudara muslim saya, saudara Saiful, saudara Salma Fazira, dan saudara Sulastri Limpopiana. Berhubung di sini saudari Sulastri akan dia berada di kampung halaman, jaringannya tidak bisa akses ke ujung stasiun kami. Selanjutnya tentang latar belakang perkembangan teknologi yang pesat saat ini, banyak perhatian masyarakat luas, misalnya era manualisasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan perkantoran dan lain sebagainya. Pengembangan komputer yang dinamis diiringi dengan zaman makin membutuhkan informasi yang cepat dan akurat dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam menggali informasi. Mulai dari sebuah sistem pengguna tersebut dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang ada, menyimpan semua tugas penting, pembuatan laporan. Setelah tadi akan dilanjutkan dengan saudari Salma. Silakan saudari Salma untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan presentasi dari saudara Fatur. Saat ini, perguruan tinggi STMIK Nusa Mandiri masih perlu melakukan perbaikan kinerja dalam mengelola sistem pendidikan, khususnya pada sistem inventory buku pada perpustakaan perguruan tinggi STMIK Nusa Mandiri. Masalah yang dialami saat ini belum terkontrolnya, buku yang masuk maupun keluar, dan berapa jumlah buku yang tersedia. Sistem ini yang digunakan dalam pemasukan dan masih manual dan belum dapat memberikan penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh user. Dengan melihat situasi informasi inventory buku pada perpustakaan perguruan tinggi STMIK Nusa Mandiri saat ini menjadikan sistem informasi tersebut belum efektif dalam melakukan proses pemasukan data. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada laporan tugas akhir ini, penulis memberi judul Tampilan Sistem Informasi Buku Berbasis Web pada Perpustakaan STMIK Nusa Mandiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudara Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kita membahas tujuannya. 1. Mahasiswa dapat membuat desain web menggunakan HTML. 2. Mahasiswa dapat mengerti dasar dari pemrograman web. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa formal dari teks XML atau Standard Markup Language yang digunakan sebagai standar tampilan dari halaman web. HTML dapat diterima sebagai tampilan halaman web setelah melalui proses interpretasi dari web browser.
Selain itu, HTML memiliki struktur yang fleksibel, tanpa logik serta toleran terhadap kesalahan. Standar minimum elemen HTML ada 3, yaitu dokumen tipe declaration atau DTD, head, dan body. Berikutnya saya silakan ke Bang Ipul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Bang Muslim untuk mempresentasi ini. Saya lanjutkan dengan selanjutnya. Selanjutnya saya ingin membicarakan sebuah slide coding. Bang Fatur, silakan untuk slide selanjutnya. Bisa? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah coding pertama nggak muncul. Coding pertama coba. Tes. Ya Bang Ipul, codingan 1 ya? Ya, codingan 1 udah belum? Ini udah. Nanti. Codingan 1 ya? Ya. Tapi di sini selesai di HP gua itu masih nolak untuk size-nya. Cuman saya lanjutin aja. Untuk codingan pertama, saya ingin mengulas sebuah program di sini berbasis web teknologi perpustakaan temanya. Nah, untuk tema ini diambil dari kategori web perpustakaan untuk nama tema kelompok. Untuk codingan di sini saya menggunakan aplikasi Notepad++ dan kemudian digabung dengan CSS. Selanjutnya dia akan menjadi sebuah website. Yang pertama, codingan ini sintaknya yaitu HTML, kedua head dan body. Seterusnya dilanjut dengan title. Title adalah sebuah judul dan head itu dari isi dari sebuah judul itu, dan body adalah badan dari setiap isi dari website itu. Untuk berbicara DTD, program DTD adalah sebagai standar versi dokumen yang digunakan sebagai representasi stempelmen pada dokumen web. Tulisannya yaitu ya seperti doki, HTML, public, transitional, dan HTTP dan seterusnya. Meta dokumen, elemen meta sebagai identitas dari halaman web yang biasa terdiri dari owner, keyword, sampai record ataupun ini biasa sih seperti address, contoh meta HTTP, tipe Bang Ipul kalau mau lanjut ngomong ya. Selanjutnya di sini ada meta name, owner, content, my web. Nah, di samping itu elemen HTML, jenis-jenis elemen data yang akan ditampilkan pada halaman web seperti form, text, image, table, dropbox, button, dan lainnya. Contoh title ditampilkan pada header, browser, text, image, form, Dropbox, file, browser. Overview, salah satu fasilitas yang disediakan oleh dokumen HTML memungkinkan kita untuk melakukan interaksi lebih terhadap halaman dokumen tersebut. Semisal kemampuan dokumen HTML mampu menyediakan fasilitas yang dapat menerima
masukan atau isian data dari user. Data isian user ini nantinya akan dapat diproses dan menjadi informasi yang dibutuhkan oleh user maupun oleh pemilik situs tersebut. Teknik pengisian ini dilakukan menggunakan elemen form. Bisa dilihat untuk di layar elemen formnya. Slide selanjutnya coba Bang Fatur tampilkan codingan kedua. Udah? Ya, ini Bang. Oke, di sini langkah selanjutnya ada header 3 align center buku terbuka. Ini adalah sebuah header, yaitu header di mana header itu adalah sebuah paragraf. Di sini ada harap itu menamakan sebuah untuk klik selanjutnya program apa yang akan dibuat dan database apa yang akan ditampilkan. Untuk di kelas footer itu adalah sebuah isi bawah kaki untuk bacaannya. Nah, selanjutnya sebentar. Selanjutnya jenis-jenis media input dalam form. Pada bagian form tersedia kontrol-kontrol input yang digunakan untuk masing-masing keperluan dalam memasukkan data input, dan kontrol form terdiri dari, coba slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya. Sekarang kami membahas web design CSS. Akan pasti ada di mana isinya. Ada itu adalah perangkat, ada informasinya, ada Suaranya jelas suaranya. Ya jelas. tidak Jelas. jelas. Oke, lanjut. Kita menggunakan ini untuk menentukan data yang akan memastikan jenis ada sesuai dengan atribut nilai yang dapat disediakan. Ada color, time, Suara sudah jelas Bang Ipul. bisa. Sekarang halo, bisa dilanjut. Ya lanjut Bang. Jadi sini saya lanjutkan untuk kita atribut. Ada kalau submit email, teman, video, file. Kontrol berupa radio button digunakan untuk menyatakan pilihan yang bersifat tunggal. Umumnya pada web digunakan untuk kelengkapan pertanyaan seperti pada pendaftaran online. Biasanya pertanyaan itu adalah pilihan untuk menyatakan jenis kelamin, agama, ataupun sebagainya. Radio button ini akan sering kita temui saat kita berselancar di dunia maya yang terkait dengan proses input data seperti pendaftaran atau untuk pendaftaran sekolah dan pendaftaran perpustakaan dan lain sebagainya. Kontrol berupa text box berbeda dengan radio button yang hanya memungkinkan user memilih satu pilihan. Pada input di text box Anda dapat memilih satu atau beberapa pilihan atau tidak memilih sama sekali. Pilihan ini biasanya dipakai untuk memasukkan data yang sifatnya opsional. Anda dapat menggunakan text box pada atribut input. Text box adalah sebuah masukan untuk memilih opsi yang maka pengguna akan mengecek tentang dan jika tidak menggunakan dibiarkan saja. Untuk presentasi kami lemparkan kepada saudara Bapak Rika.
Selanjutnya untuk Bang Fatur menampilkan sebuah website desainnya. Dari suaranya. Bang Fatur, Ya, gimana? Tampilkan website Ini ya? kurang jelas. ya. Bisa Sudah, lanjutkan. Maaf Bang Ipul, suaranya masih agak tidak kurang jelas. ya. Suaranya kurang jelas. Kita tampilkan saja ya desainnya ya. Bang Fatur coba tolong di nextin. Selanjutnya Bang Fatur tolong desainnya tolong ditampilkan di layar. Baik, ini desain kita ya. Kita memakai desain warna biru. Lalu di sini ada login, home, dan apa itu? Daftar pustaka. Di sini juga ada menu. Judulnya itu buku jaringan komputer dan siswa CCNA. Buku terpopuler di Nusa Mandiri ya. Next. Next Bang. Ini salah satu contoh login anggotanya ya. Di sini ada username sama password. Di sini kita memakai admin perpustakaan Nusa Mandiri. Itu saja yang bisa kita presentasikan. Ada yang ingin penutup? saudara muslim boleh. Ya, kami rasa cukup ya untuk presentasi kita hari ini. Untuk kurang lebihnya kita mohon maaf. Dari kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.